Saya langsung share. Sebentar, untuk listnya saya belum copy dulu. Oke. Oke, kita bahas dulu market ya, IHSG. Kita melihat di sini IHSG pada tanggal 12 dan pada tanggal 17 ada demand besar sekali. Dan kalau kita zoom, ada demand baru, berarti ada big player tambah beli lagi. Kita zoom lagi, ini benar, ini satu, ini nggak termasuk, ada 3 close. Coba kita zoom lagi. Nah, yang terakhir nih, tadi pagi nih kalau nggak salah. Ya, tadi pagi ya tanggal 7 ada demand baru. Jadi kelihatannya sih memang big player terus tambah barang, sementara mesti hati-hati karena di akhir April di sini ada resisten cukup besar ya. Nah, kalau saya pecah ke intraday lebih kecil itu kelihatan lebih spesifik ininya apa resistennya. Di akhir April ya, kita mundur ke akhir April. Itu dia resistennya di sekitar 7 di atas 7.000 ya, sampai 7.150 kira-kira segitu. Kalau itu ditembus ke atas sih pasti akan oke banget. Tapi kalau kita melihat lebih dekat apa yang dilakukan oleh bandar yang terkini itu lebih banyak tambah barang ya. Misalnya di sini nih. Nah, ini tambah barang nih. 2 demand. Termasuk yang 1 jam tadi. Jadi untuk selama seminggu ke depan kelihatannya masih akan berlanjut kenaikan, dan kalau demand power-nya itu terus melebihi kekuatan selling pressure yang akhir April itu bisa dia konfirmasi lanjut afternya melebihi 7150 nih, harus ditembus dulu. Jadi kita masih bisa leluasa trading selama seminggu ke depan. Oke, sekarang kita masuk ke explore buy ya. Explore buy, kita klik buy and hold. Nah, itu hasilnya. Kita mulai dari Adi, ini banyak sekali ya yang dapat signal indikator MMR-nya naik, itu berarti ada konfirmasi big pair buy and hold, tapi kita harus konfirmasi ulang di chart karena algonya tidak selalu confirm ya. Ini kan masih naik nih, berarti memang buy and hold menurut algonya. Tapi kalau kita mau pastikan, kita harus buka di chart intraday ya. Apakah dia memang masih confirm banyak demand-nya daripada selling pressure-nya. Kalau secara daily kan kelihatan berat nih. Udah ketemu resisten, coba kita zoom, udah ketemu resisten ya. Di sekitar 760 ya, sekitar situ. Di sini bukan, karena ini sudah tembus, jadi yang tadinya demand power berubah menjadi resisten ya, bukan selling pressure. Jadi kita nggak bisa hitung sebagai kekuatan selling pressure karena tadinya itu demand power. Nah, kita masih bisa melihat ini ke arah sana. Tapi apakah besok selama seminggu ke depan betul langsung lanjut? Kita cek di langsung 5 hari ya. 5 hari, 5 menit nggak ketangkap, 15 menit mau ketangkap ya. Ketangkap juga. Ada yang jualan nih, tapi kecil. Kita coba lihat 1 menit nih, pengen tahu nih apa nih. Kalau itu demand power berarti bagus. Mana yang kecil tadi? Oh, ternyata selling pressure. Jadi kelihatan akan ada pullback dulu. Nggak apa-apa. Akan ada pullback dulu ke ya sekitar sini ya. Akan ada pullback dulu. Karena di sini kita lihat selling pressure yang ini. Ya mungkin ke sekitar 680 ya. Ya 680-an. Baru mungkin akan rebound. Kecuali kalau muncul demand baru. Jadi untuk ABI boleh langsung ikutan atau tunggu pullback dulu lalu ikutan ya. Bebas.
Tapi dia secara umum masih oke. Berikutnya Arto. Nah, Arto nih fase 1 nih kelihatannya nih. Kalau benar nih fase 1 ya targetnya ini 15.000. Cakep ya. Hampir 100%, hampir. Tapi coba kita zoom untuk lihat apakah lanjut ya di hari ini. Hari ini demand power aja, berarti lanjut. Nggak ada pullback lagi. Ya, betul, lanjut. Lanjut. Silakan Bapak Ibu. Dengan bersemangat ikutan Arto aja. Ini fase 1 ya. Targetnya lumayan. Oke, berikutnya BABP. BABP kita ingin berharap ini fase 1. Tapi coba cek ada resisten terdekat ini 180 dan itu pun lumayan ya capital gain-nya ya. 170 sampai 180. Tapi kalau kita lihat yang terkini apakah akan lanjut ya. Ini ada volume gede dikit, kita lihat itu apakah demand. Wah, sayang sekali selling pressure. Jadi masih akan pullback dulu ya. Nah, khawatirnya pullback-nya itu sampai lumayan 136 atau 135 kan lumayan cukup jauh tuh. Jadi tunggu aja ya sampai pullback-nya selesai. Coba kita cek di 1 jam. Ya, nggak tertangkap ya. Tangkap 15 menit. Ah, iya, sekitar 136 tuh pullback-nya tuh. Oh, malah bisa jauh, 130 sampai 134 nih. Sekitar situ deh. Oke, BABP tunggu dulu sampai dia pullback ya. Sekarang berikutnya halaman kedua, PNBN. Wah, ini PNBN cakep. Tapi sayang tradingnya cuma 10% ya. Kalau saya sih tidak tertarik, tapi bagi yang favorit silahkan ikutan. Ini ada tanda akan pullback dulu untuk yang chart 15 menit. Ya, akan ada pullback dulu ya. Mungkin ke sekitar cukup jauh loh, sekitar 1000-an. Jadi ya nggak terlalu jauh sih, 1000-an ya. Jadi tunggu aja pullback dulu, tapi kalau mau langsung ikutan silakan aja. Karena turunnya nggak jauh-jauh ya, sekitar sini pullback-nya. Mungkin muncul bottom fishing lagi kalau di chart daily, baru dia rebound lagi. Silakan dipantau dulu aja kalau gitu PNBN-nya. BTPS, nah ini mulai menarik ya, 16%, tapi apakah chartnya menarik? Kita lihat dulu. Ini ada selling pressure. Ini ada volume gede nih, kita cek dulu di chart 1 jam. Kalau itu demand, lumayan. Demand ya, lumayan nih. Target pertamanya mungkin sekitar 3050 ya, sekitar sini. Capital gain-nya lumayan kan? Ya, sekitar 5% atau 4%. Nah, kalau tembus lagi, baru itu akan cakep ya, ke atas. Mungkin ya ke sekitar 3.400, 3.400. TP pertama ya sekitar 3.050. Silakan ikutan BTPS. Berikutnya, Bull. Nah, ini Chartwell lama ya. Kalau Chartwell lama begini, mendingan kita tunggu sampai benar-benar big player tarik ke atas dengan demand yang signifikan. Ini kelihatannya nggak ada demand yang cukup signifikan, jadi kita skip aja. Sayang kalau tertahan lama dananya di sana, sementara saham lain masih banyak yang lebih bagus yang mau ditarik ke atas. Ini sama nih dengan Bull nih. Kita tunggu aja ya, sampai ada demand cukup signifikan. Itu tadi apa, BRMS ya? Ya, BRMS. Jangan dulu, tunggu aja. Care. Nah, Care ini ada demand cukup besar. Dia cukup agresif tariknya ya. Coba kita lihat per jam, apakah memang terus akumulasi. Wah, ini menarik ini. Big player-nya itu setiap hari hanya trading dari jam 9 sampai jam 10 ya. Setelah itu dia ngurus kerjaan lain. Orang sibuk nih trader. Big player-nya. Dari volumenya kelihatan ya, hanya sejam-sejam. Jam 9 bener nggak? Lihat di 15 menit. Oh enggak, malah cuma dari jam 9.30 sampai jam 10, cuma setengah jam setiap hari tradingnya.
Pemalas nih tradernya. Oke, jadi untuk care ini sebetulnya oke karena demand-nya cukup kuat untuk menahan ya. Ini ada selling pressure, dia turun, ketahan oleh demand-nya, membal ke atas. Jadi kalau ada yang mau ikutan silakan. Trading range-nya sih pas-pasan lah. Oke. Berikutnya TPIA. Nah, ini ada demand cukup bagus tapi jauh ya. Udah 2 bulan. Kita lihat yang terdekat aja. Karena itu yang lebih signifikan mempengaruhi harga. Ada demand nih. Ini bukannya. Ini udah tembus beberapa kali. Nah, ini yang demand. Coba selling pressure-nya. Oh, dekat sekali ya. Kelihatannya akan berat ya. Jadi kalau gitu jangan dulu. Film. Ini nggak ada matinya ini saham. Bagi yang mau ikutan, kalau nggak takut tinggi silakan. Ini masih akan lanjut naik karena tambah barangnya tetap gede-gede ya. Lalu waktu bergerak ke atas tidak ada perlawanan penjual karena volume menurun. Silakan ikutan film. Berikutnya Harum. Nah, ini Harum ada rebound, mudah-mudahan hitungan fase 1. Tapi kita lihat volume spek hari ini itu apa? Oh, demand loh. Masih lanjut nih Harum. Silakan nih yang mau ikutan Harum masih lanjut ke atas. Oh, nggak ada selling pressure lawannya loh di atas bisa 14.000. Ya lumayan. 30% ya itu. Sekitar segitulah. Oke, mau stock split ya Harum ya Pak Handi ya. Nggak masalah sih. Kan nilainya tetap sama, nilai saham. Cuman jumlah lembarnya aja yang lebih banyak. Oke, berikutnya. Hits. Nah, disuspend. Bagus-bagus disuspend tuh. Kalau udah kena suspend, udah apes ya. Seringkali habis kena suspend langsung ARB. IMPC. Nah, itu mungkin fundamental penting untuk melihat saham itu memang betul-betul bagus. Sehingga pada waktu kita beli nggak kena suspend pada waktu harga naiknya luar biasa. Oke, untuk IMPC kita kelihatannya harus pecah nih. Karena memang ada demand, tapi ada selling pressure. Nah, di sini kita harus tahu nih apa nih di hari ini. 5 menit, kita lihat. Tuh. Oh, demand ya, tambah barang terus. Udah silakan ikut IMPC. IMPC, silakan ikutan. Nah, ini kayaknya sih bakal tembus ini. 3820 melihat begini ya. Jadi targetnya itu bisa sama dengan ini. Wah, luar biasa nih. Oke, silakan langsung ikutan walaupun hitungan trading range-nya masih 9%, tapi nanti akan bergerak lebih besar lagi ya kalau dia terus naik. MPC langsung ikutan. JSMR. Ya, sama harga ya. Koreksi dulu nih. Ada demand-nya. Tapi kehajar sama selling pressure nih. Yang ini nih. Yang ini ya. Cukup besar, turun. Coba ada lagi nggak selling pressure lagi? Oh, nggak ada habis. Tinggal demand yang baru ya. Berarti kita harus pecah nih ke 1 jam untuk melihat mana yang lebih besar nih. Nah, ini demand dua-duanya benar. Mana selling pressure-nya? Di atas yang gede ya. Masih ada capital gain sekian ya. Kalau mau ikutan 3850 sampai sekitar 3980 mungkin ya ini coba cek ini apa sih? 3940. Jadi silakan nih ikutan untuk DSMR yang masih menarik. Bukan 3940 tapi 4050. Masa sih? Mana sih? 3940 ya benar, 3940 nih. Silakan ikutannya, capital gain-nya lumayan. Ya enggak terlalu gede. Berapa persen tuh. Tapi bolehlah, karena peluang untuk nembus resisten ini kalau ditembus itu mantap banget. Tapi ya TP1-nya 3940 dulu ya. Ini demand-nya cukup besar buat. Yang berikutnya land, tanah. Tanah cakep juga nih. Coba cek ya film terakhir ini apa.
Cek dulu itu demand-nya udah mantap. Masih demand ya. Coba lihat ini yang gede apa, buka di 1 menit. Demand-nya. Jadi silakan nih ikutan untuk land masih berlanjut untuk naik. Sudah cukup tinggi, tapi mantap sih. Coba historisnya gimana sih? Buka weekly ya. Ternyata tahun lalu, 2 tahun lalu udah sempat 300. Lebih malah 600 ya. Malah 1.300 untuk 1, 2, 3 tahun lalu ya. Jadi silakan nih. Ini volumenya gede ya. Cakep untuk weekly. Sangat prospektif. Silakan nih Len. Apa baru dikumpulin sama big player-nya nih? Oke. Langsung aja kanan. Berikutnya LPKR. Nah, ini kita cek apakah ini fase 1. Kelihatannya sih ya waktu dia di sini kumpulin barang naik, tidak ada perlawanan penjual karena volume tipis. Coba kita lihat di 1 jam. Iya benar. Masih nambah barang. 15 menit. Iya, masih demand. Jadi cakep juga. Ini LPKR. Berapa trading range-nya? Nggak terlalu gede ya. Tapi ya silakan yang favorit ya dari 125 ke 139. Agak lumayan lah profitnya. Kalau dia tembus lagi ke atas, nah itu baru cakep banget. Kalau tembus ke atas nih. Tembus ke 145. Silakan LPKR. Mark. Mark saya baru beli tadi. Tapi kok nggak bergerak nih. Nah, ini Mark. Kita pecah dulu ya, kan ini terlalu dekat nih selling pressure dengan demand-nya. Pecah ke 1 jam. Nah, kalau 1 jam tuh dia tambah barang tuh di hari ini. Jam 11 tadi pagi, makanya saya ikutan di 1155 juga. Berharap menembus ini, maka akan naik sampai ke ya 12.10 ya, sekitar segitu ya. Tapi kalau diakumulasi bisa lebih sih kekuatannya. Bisa nembus ke atas, bisa menarik. Sampai kemana nih kalau di daily? 12.30 ya. 12.30. Ya, itulah capital gain-nya. Silakan Mark ikutan. Berikutnya MCAS. Ini juga tambah barang ya, cuma 1 kali tembus close-nya, dan close berikutnya sudah ada di area support-nya. Jadi masih valid dan tambah barang lagi. Jadi langsung ikutan aja, ini nggak ada perlawanan penjual ya. Kalau kita pecah juga kelihatannya harusnya sih sama sih. Ya kan, tambah barang terus. Silakan MCAS ikutan. Dengan trading niche ya, cuma 9 ya. Memang sahamnya mahal sih. Jadi range-nya nggak gede-gede. PNLF. Bu Widi tadi beli ya. Nah, kita lihat yang terakhir nih. Volume gede terakhir. Kalau ini demand berarti lanjut. Karena baru breakout. Biasa breakout itu cakep ya. Saya nggak ketangkep yang ini. Coba 1 menit. Di jam 10 itu ya. Jam 10. Demand. Jadi silakan ikutan PNLF. Dia baru breakout dan di sini demand yang akan dorong terus ke atas. Jaraknya dari sini ke sini sama dengan dari sini ke target ya. Itu lumayan dari sekitar berapa nih? 187 ke 230 berapa tuh? 9 tambah 4, 230 tambah 4, 2 sekitar 270 ya. Lumayan loh kenaikannya sampai 270. Silakan ikutan PNL. SMGR. Nah, ini ada demand. Ada 2 demand. Ini terlalu lebar ya. Kita pecah aja ke 1 jam supaya bisa lebih spesifik areanya. Ada selling pressure gede banget ya.
sayang sekali akan berat ini kenaikannya. Jadi kita tunggu aja sampai betul-betul ada demand yang baru dan betul-betul dia tembus. Coba kita 15 menit pasti selling pressure. Tuh kan selling pressure. 5 menit. Lebih jelas. Ya, demand-nya malah nggak ketemu nih untuk tahan di bawah. Jadi kita jangan dulu ya, tunggu sampai ada demand yang jelas untuk menahan penurunan. Telkom, oh yang beli tadi ya. Coba lihat 1 jam. Tuh nempel. Nah, ini demand. Demand juga. Tapi ada gede nih. Jam 2, coba cek. Yep. 5 menit. Ada jual tapi dikit ya. Ini ada gede banget 1 menit apa tuh. Jadi untuk Telkom, kalau kita lihat di 1 jam memang akan berat sih. Ada yang tahan nih. Jadi hati-hati ya. Hati-hati ya. Oke, berikutnya NICL. Oh, ini bergerak langsung profitnya gede. Ini sebenarnya bagus ya. Nggak ada perlawanan penjual waktu naik ke atas, kecil volumenya, demand-nya gede, ada selling pressure nih. Tapi kalah jauh dan kalah dengan demand-nya. Coba pecah 1 jam. Oh, 1 jam malah ketemu demand selling pressure gede. Iya, gede banget. Kalah demand-nya nih. Jadi jangan dulu ya. Dia takutnya pullback lagi, tunggu sampai ada demand yang berarti untuk bisa lanjut naik ke atas. Pantesan langsung aja turun terus. Oke, dari explore sudah habis. Sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu ya. Ya udah habis. Kita mulai dari Bu Widi menanyakan Andrew. Aduh ya. Kita zoom untuk lihat ini ada selling pressure, ada demand, oh imbang ya. Kita harus pecah berarti untuk lihat lebih spesifik. Wah, lebih gede selling pressure nih. Iya, kalah ya demand ya. Kalau atau ini demand ini kayaknya bukan. Jadi Andro jangan dulu, masih berat. Berikutnya dari Pak Dewono AMRT. Nah ini gede banget nih beli. Puas. Coba lihat yang hari ini. Sayang sekali hari ini jualan ya. Sayang sekali. Iya jualan gede banget nih. Jadi bisa pullback lagi nih ke bawah. Coba pullbacknya sampai kemana. Jadi jangan dulu ya. Kita tunggu sampai kelihatan ada demand yang menahan pullback dan kelihatannya demandnya terlalu luas nih. Antara 14,5 sampai 16,50 sekitar segitu. Jadi nggak jelas turunnya sampai di mana dia. Jangan dulu. Dari Pak Yan, oh udah ya atau dari Bu Anita Babs. Babs kita berharap nih dia rebound untuk lanjut uptrend, tapi kelihatannya berat ya. Lalu di tanggal 24 ada volume spike gede, kita mau lihat itu apa. Tanggal 24 ya. Wah, ketangkap yang ketangkap 25 nih. Selling pressure, coba bikin 5 menit. 5 menit ini bukan selling pressure ya, ini demand tadinya lalu dibiarkan tembus.
Jadi ini tetap sebagai resisten, tapi kita nggak bisa gunakan ini sebagai kekuatan jual. Karena udah sempat tembus ke atas. Ya, sementara masih demand ya, BEPS ya. Masih demand. Ini demand. Dan kelihatannya saya akan tembus ke atas ini. Karena demand-nya udah bertambah barang terus dari chart 15 menit. Kalau dari chart 1 jam, memang nggak ketangkep ya, karena terlalu luas gerakan harganya. Ketemu demand-nya jauh di sini, 4.200-an. Jadi sejauh ini masih oke, karena demand-nya masih kelihatan dominannya di chart intraday. Mudah-mudahan dia balik ke atas, itu bagus tuh. Ini confirm jadi demand, cakep banget. Oke, berikutnya. Pak Hadi BSDE. Ini terlempel, kita harus pecah. Wah, sayang sekali saling pressure dominannya. Jadi jangan dulu untuk BSDE, ini masih dominannya di sekitar sini kelihatannya tadi nih. Ada saling pressure. Iya, di sekitar sini. Tuh jualan lagi. Jualannya berat. Oke, berikutnya. Masih dari Pak Hadi, Bumi. Bumi, Pak Hadi dan Bu Erni yang nanya. Ya jualan. Jadi jangan ya. Ini demand-nya bakalan nggak valid lagi 1, 2, udah mau 3 bulan ya. Ini udah nggak terlalu valid. Udah kelamaan. Yang lebih dominan jualan tuh jual yang terdekat jual. Jadi jangan. Banyak yang lain yang lebih oke. Kecuali kalau nyangkut ya, wajar kalau mau tahu. Demas dari Pak Hadi. Demas, aduh berat ya. Tapi ini volume spek nih, tanggal 10. Coba kita cek itu. Selling pressure juga, jadi jangan ya. Untuk Demas belum, Pak Hadi. Dari Pak Yan, DMMX. Ya, ada demand. Kita mau lihat yang gede ini apa nih, tanggal 12 apa 17 tuh? Tanggal 15 apa 17? Oh, demand ya. Tapi ada selling pressure cukup gede. 2 kali lagi. Bisa pullback sampai ke sekitar ini ya, kecuali kalau coba kita lihat di 15 menit. Iya, nggak berarti ini. Kalah kuat. Jadi masih pullback dulu, jangan. DMX jangan dulu. Dari Pak Arif, do it. Wih, ARB ya. Aduh, coba cek di yang volume terakhirnya gede banget. Walaupun di ARB berhari-hari, ini ada yang beli tampung banget di ARB-nya ya. Terus kembang. Tapi kalau demand yang terbentuk karena ada ARB itu sulit dipegang ya, karena ya, memang dia nggak bisa turun lagi. Jadi gimana? Dianggap nampung di sini bukan karena ditampung, tapi karena ARB ya. Jadi kita belum bisa yakin. Oke, Elsa dari Pak Hadi. Coba cek volume spek terakhir itu apa? Ini masih ada volume spek, kita cek lagi. Oh, demand ya. Demand cukup besar. Terus ada selling pressure, tapi terus ada selling pressure lagi. Jadi kelihatannya bisa kalah demand-nya. Jangan dulu ya untuk Elsa. Tunggu sampai ada demand baru. Bu Widi MTK.
RB-nya mengerikan. Harusnya ditampung ya, tapi dibiarin loh sama big-nya nembus. Nggak ada jual-jual di atas, ini pasti ada sesuatu nih sampai big-nya nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ini ada volume spike ya di tanggal 18, kita cek dulu itu apa. Tapi sampai dia biarin jatuh ya, pesimis. Jangan ya, ini nggak bagus nih saham. Big-nya entah kenapa ditinggalin tuh. Dari Pak Yan, friend. Nah, ini saham yang sering bikin PHP ya. Ini jualan gede, udah ketampung sama demand dari rebound. Nah, kita mau tahu ada demand baru lagi nggak? Demand, tapi berat ya. Ini selling price-nya nggak jauh-jauh. Sampai ke 83. Iya, susah ya, berat. Jadi jangan dulu. Berikutnya, Pak Yan, Goto. Oke dia. Nah, ini bagus nih sebetulnya ya. Demand-nya gede. Ada lawan jual nggak di atas? Nggak ada. Coba cek di 1 jam. Kita minta konfirmasi. Kan nambah barang terus. Ada selling price di atas. Coba kita lihat tambah barang lagi nggak kalau lebih dekat. Ini bukan tambah barang yang ditembus 1, tembus 2. Jadi enggak lah, nggak kepakai. Ini demand. Ini juga demand. Nah, ini apa nih? Kita mau cek nih. Tanggal 2 nih, Pak. Kalau nggak salah. Demand. Lebih banyak demand ya. Coba 5 menit. Demand. Demand lagi. Ini demand-nya. Yang tadinya selling pressure. Kayaknya oke nih, udah ditembus selling pressure-nya. Dengan demand yang bertambah terus. Jadi silakan nih ikutan Goto. Targetnya juga paling ya 370 ya. 370 kan. Lumayan sih capital gain-nya. Ini belum kebaca tadi Indonesia karena ini masih baru, belum 60 hari ya, belum sebulan ya. Kalau di 1 jam kita bisa hitung 14% untuk chart hourly itu cukup gede loh. Jadi ini cukup mantap nih kalau mau ikutan. Bisa profit gede dalam waktu singkat. Berikutnya, Pak Arief Iyata. Ya, ini masih ditahan lama di area demand dan jualan terus ya, kita lihat tadi itu. Jualan, demand-nya kecil, jadi jangan. Berikutnya, ICBP. Wah, cakep nih kayaknya. Ini valid ya, demand-nya karena cuma nembusnya 2 kali ya. Nggak bisa kita pakai deh. Ini aja kita pakai, demand-nya 2 kali tambah barang. Terus cek ini volume spike terakhir, apakah demand juga? Demand, tapi ada volume spike terakhir lagi nih. Apa nih? Kita lihat ya, 1 menit. Kalau demand sih cakep tuh. Nggak ketangkap juga ya, sayang. Kalau selling pressure bisa kena pullback lagi tuh. Oke sih, paling nggak ada risiko pullback ya, karena demand-nya sudah tuh gede, ini kalah ya. Kalau tahun ini selling pressure paling pullback ya. Silakan ikutan langsung atau pada waktu pullback. Berikutnya, Indi dari Pak Yan. Zoom ini nggak ketahuan apa, kita pecah ke chart hourly. Tetap nggak ketahuan ini apa ya. Kita pecah lagi ke chart 15 menit. Berapa tuh tadi? Demand. Tapi ada ini bukan selling pressure ya. Yang jualan nggak banyak nih. Nah, ini jualan. Kalah sama demand-nya. Coba kita pecah lagi 5 menit. 20 ya.
20. Oh, demand-nya cukup kuat nih. Tetapi ini jualan lagi, lalu jualan lagi ya. Jadi kelihatannya bertambah terus jualannya, hati-hati. Jadi kita tunggu sampai ada demand baru di intraday agar demand yang ini bisa menang. Ini kalau jualan terus nih bisa kalah dia. Oke, ini jangan dulu. Tunggu sampai ada demand. ITMG dari Pak Hadi. Demand teman-teman. Ada yang jualan tapi ada demand udah ketahan turunnya naik lagi. Kayaknya cakep nih, silakan. Nggak perlu lihat intraday, ini udah kelihatan demand-nya gede banget. Terus targetnya udah tinggi ya. Coba kita lihat di weekly. Tinggi loh. Harusnya di stock split nih sama udah mahal gini. Kalau dia udah tembus ya. Ini mantap. Lihat monthly. Iya udah tembus nih. Coba cek benar nggak sih? Horizontal line. Iya udah tembus. Tapi mahal ya. Silakan sih yang mau ikutan nih ITMG, cakep. Udah tambah barang terus dia baru break up lagi. Oke. Berikutnya. Bu Erni keju. Ada ya saham keju ya? Ada loh. Waduh, ini nggak liquid sama sekali. Cuman 400 jutaan per hari. 400 juta rupiah per hari ya. Yang juga bisa jadi bandarnya nih. Oke, kita cek di intraday karena di daily nggak ketangkep benar ya, banyak tembus-tembus. Ini intraday bagus nih, demand gede banget. Coba lihat lagi di 15 menit. Oh, ada selling pressure, jadi mungkin mesti pullback dulu. Tapi ini kalau di 15 menit aja cuma 200 juta rata-rata. Jadi boleh tapi jangan gede-gede ya. Jangan gede-gede. Nanti bisa beli nggak bisa jual. Berikutnya. Callbacks dari Pak Arif. Callback Zindu. Wah, ini juga tambah barang terus. Coba cek di tanggal 23 itu apa? 23 ya. 23. Oh, ini demand, ada selling pressure, tapi gede banget areanya. Kita persempit dengan memecah di intraday. Oh, benar kan. Sejak 24 jelas dominan jualan. Berarti ini masih akan pullback dulu sebentar. Oke sih, bagus. Akan pullback mungkin ke sekitar 460 ya, tengah-tengah sini. Kecuali muncul demand baru, ya langsung ikutan. Atau mungkin ikutan langsung, dan buka lagi di pullback ya, jadi pasang 2 posisi. Silakan, Comex. Berikutnya, Pak Toto LPPF. Nah, ini lama di area demand ya. Memang ada demand gede nih, tapi ada selling pressure gede juga nih. Berat ya. Coba kita pecah ke sejam mungkin bisa kelihatan. Ya, demand. Selling pressure-nya mana? Oh, nggak ada ya. Coba kita zoom lagi, apakah tambah barang? Enggak ya. Ini ada volume spike gede nih. Tanggal 25. Kita cek dulu itu apa. Iya, jualannya. Jadi jangan dulu. Ini masih mau turun dulu. Untuk LPPF ya. Pullback dulu. Jangan dulu. Pak Yan, MBSS. Zoom ya. Yang terdekat aja cek. Demand. Demand lagi. Ini selling pressure-nya terlalu lebar areanya.
Tapi kalau udah ada demand banyak nih, ini bisa kalah. Jadi silakan ya MSS ikutan, tradingnya saya gede lagi, 20% langsung ikutan aja, tapi jangan gede-gede ya, ini 2,7 miliar rupiah per hari rata-rata nilai transaksinya. Berikutnya, Pak Yan MDKA. Kita zoom aja, cari yang terdekat. Yang terdekat cakep. Cakep nih demand-nya. Volume penjualannya nggak ada apa-apanya dibandingkan yang beli ya. Langsung ikutan MDKA, lumayan nih trading days-nya 16%. Cakep. Berikutnya, Pak Toto Mika. Waduh, ada yang jualan lumayan tuh, makanya langsung pullback lumayan. Ini bisa turun ke sekitar 2.740 ya, sekitar situ ya, kecuali kalau ada demand baru. Jadi tunggu aja kalau mau ikutan sampai pullback-nya selesai ya, karena ada yang jualan. Berikutnya, Bu Anita Pol. Salah. Waduh. Ketahan ya sama resisten ini, langsung ambrol. Jadi jangan dulu, ini ambrol dan jualan, jangan dulu ya. Mungkin nanti lihat lagi di sekitar 350 ya, untuk Pol. Oke. Berikutnya Pak Hadi PTBA. Nah, kita zoom dulu. Oh, ini ada volume spike gede di 3 hari lalu, itu apa? Demand. Coba bikin 5 menit. Demand ya. Udah jauh naik ke atas. Kita lihat yang terbaru demand juga, jadi silakan nih. Ini selling pressure pasti kalah. Ikutan PTBA. Dia sudah pullback dan harusnya mulai rebound ya. Ini udah pullback, ini mulai rebound ke atas. Silakan nih PTBA. Ini kayaknya ada telepon penting, saya harus angkat dulu. Tunggu sebentar, Bapak Ibu. Halo.
Baik, ke ibu-ibu dan bapak sekalian, sambil menunggu Pak Angelo menerima telepon, mungkin saya akan isi sedikit. Apakah suara saya kedengaran? Dengar. Ya, baik. Diketahui bahwa biasanya market kita itu adalah memiliki ketergantungan dengan market-market lainnya di dunia ya. Terutama market-market yang sifatnya cukup besar, seperti Amerika, Inggris, Jerman, Cina, Jepang. Oleh karena itu, biasanya kita juga melihat ya, untuk mengantisipasi bagaimana pasar pada hari Senin dan Minggu yang akan datang, biasanya kita melihat market sekitar, apakah itu regional, apakah itu global, dan dengan seringnya IHSG sendiri. Kita melihat IHSG misalnya hari ini, ya, ini ada tulisan maaf ternyata telepon habis baterai. Silakan habis baterai, kenapa nggak diisi? Baik, saya kira IHSG hari ini naik cukup signifikan ya. Kalau kita melihat dari gambarnya, saya selalu dengan mudah melihat karena biasanya adalah gambar itu bercerita 1000 kata, ya. Lebih dari 1000 kata malah. Kita melihat IHSG tadi, saya maaf ya tidak bisa share screen karena screen sedang dipakai oleh Pak Angelo. Nah, sekarang Pak Angelo sudah matikan screen-nya, saya akan coba share screen saya ya. Kita lihat IHSG. Kelihatan ya, ini IHSG. Sebentar, saya di sini target. Pak Angelo, jika telah selesai teleponnya, silakan untuk bergabung kembali. Kita lihat IHSG di sini. IHSG hari ini naik cukup signifikan setelah dia berkonsolidasi selama 4 hari ya, di mana dia tertahan oleh satu garis resisten. Kita lihat di rectangle ya dari segi 4 tersebut. Nah, batas yang di atas itu merupakan garis resisten. Dan dia hari ini gap up ya ke atas, yang katakan kuat dengan volume juga cukup besar. Jadi kalau lihat dari IHSG, kemungkinan besar pada hari Senin dia akan melanjutkan kenaikannya. Mengapa dia naik? Saya kira seperti halnya pada bursa-bursa lainnya di dunia, termasuk terutama regional pagi tadi, mengikuti pergerakan dari Dow tadi malam yang naik sekitar 1,56%,
maka regional maupun IHSG dulu memperoleh suasana yang cukup kondusif sehingga naik cukup signifikan. Ya. Terutama kita melihat naiknya IHSG ini di saham-saham blue chip ya. Kita lihat misalnya perbankan cukup naik dengan signifikan. Jadi kalau melihat gambar ini, kita melihat bahwa IHSG cukup memberikan harapan bahwa pada hari Senin dia akan naik. Nah, sekarang mari kita lihat pengaruh-pengaruh apa saja yang akan memberikan pengaruh kepada IHSG. Kita melihat sini indeks. Kita lihat indeks Eropa yang hari ini dibuka ya dan masih terbuka ya. Kita lihat London di sini naik cukup tidak terlalu besar, naik 0,32%. Lalu Euro Stoxx, DAX naik 1,03%. Mengikuti IHS, mengikuti Dow tadi malam, nampaknya saham-saham Eropa juga ya, terkena pengaruh kondusif dari memperoleh pengaruh kondusif dari perkembangan Dow hari kemarin atau yang ditutup pagi hari tadi. Lalu kira-kira bagaimana Dow tadi nanti malam ya atau perkembangan saham baik di Eropa maupun di Amerika nanti malam. Kita bisa melihatnya di indeks futures. Indeks futures di sini saya melihat Dow futures US 30 futures itu hari ini hijau ya, naik 0,37%. Demikian juga US Index US 500 naik 0,70%, S&P 500 S&P FTSE naik 0,19% dan DAX naik 0,89%. Jadi nampaknya indeks futures yang akan mencerminkan kira-kira pergerakan saham di Amerika terutama dan di Amerika terutama itu menandakan bahwa kemungkinan Amerika juga akan melanjutkan kenaikannya. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan sambil menunggu acara Pak Angelo. Saya menunggu Pak Angelo, apakah sudah siap lagi? Sudah siap, Eyang, maaf. Oke, saya stop share ya. Silakan Pak Angelo. Oke, Yang. Baik, mari kita lanjutkan. Tadi sampai di PTBA ya. Tadi PTBA oke ya, kalau nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah sih oke ya. Baik, berikutnya Pak Toto PTPP. Nah, PTPP ini mudah-mudahan, coba kita lihat ya, volume spek yang ada di 2 hari lalu itu apa ya, kita mau pastikan nih, itu demand atau selling pressure. 2 hari lalu, volume spike, wah cakep ini, cakep ya, ini baru beli lagi gede banget. Jadi silakan nih yang mau ikutan untuk, iya cakep banget nih di 15 menit. Ada yang jualan tapi kecil banget ya. Silakan langsung ikutan, kelihatannya pullback-nya udah selesai untuk PTPP. Targetnya lumayan ya. Coba kita lihat di 1 jam itu terlalu luas resisten di tanggal 8 atau 10 tuh. Kita cek dulu. Itu dia. Di 1000 ya, di sekitar di 1000 targetnya ya lumayan lah. Hampir 10%. Silakan nih ikutan. Sekitar 10% capital gain-nya. Oke, berikutnya Bu Hesti Raja. Wah, ini
ini ada volume spike gede banget. Kita cek itu apa, kalau demand berarti oke banget. Aduh, sayang sekali ya. Selling pressure tuh. Coba cek lagi. Oh ya, selling pressure-nya gede banget. Ini kita nggak tahu nih apa nih, karena belum tembus jauh banget ya. Dalam 1 menit bergerak dari 35, bayangin ini saham fluktuatif banget, dari 344 ke, oh enggak, salah, kurang geser lagi. Nah, dari 350 ke 328, berapa persen tuh? Langsung ARB terus balik lagi kali. Ini masih tunggu ya, jangan dulu untuk raja. Kelihatannya masih mau pullback. Kecuali muncul demand baru balik ikutan. Jadi dipantau bagi yang sudah punya aplikasi ini, dipantau intraday-nya. Kalau muncul demand baru bisa cakep juga tuh. Berikutnya Bu Anita Segar. SGER, wah udah selesai kayaknya nih. Oh, iya udah selesai jualan tuh. Jualan, nggak ada perlawanan pembeli lagi. Aduh. Jadi dia bisa koreksi dulu ya ke sekitar 2000 ya. Jadi jangan dulu ya untuk SGR. Berikutnya Sliss. Mana ya? Oh, masih koreksi. Tapi apakah koreksinya sehat? Coba kita cek di intraday 6 di chart 1 jam masih belum kelihatan jelas. 15 menit. Oh, jualan. Jualan lagi. Oh, berat nih. Jadi jangan dulu selisih, tunggu sampai dia mulai beli lagi di intraday. Oke, berikutnya SRTG dari Bu Widi. Ini terlalu nempel, terlalu luas, kita pecah dulu. Langsung aja 15 menit. Itu demand-nya di jam 3 bukan? Oh, nggak mungkin. Ya, benar jam 3.15 ya. Ini ada demand. Tapi terlalu luas ya, kita harus pecah lagi 5 menit. Kita lihat tanggal 18 itu apa. Demand itu bagus. Coba. Oh, ini paling yang kita bisa pakai ya. Itu tadi terlalu luas. Dan terakhir yang terdekat ada demand lagi. Jadi kita bisa berharap nih. Ini demand-nya. Ini demand kayaknya cukup besar nih demand-nya. Oh enggak sih. Ya untuk jangka pendek sih masih bisa bergerak ke atas ya. Nanti dia akan ketahan di 3170 di sekitar situ. Jadi ya nggak terlalu gede sih. Tapi kalau ada yang mau ikutan silakan. Cuman nggak terlalu gede profitnya. Berikutnya Pak Dewono SSMS. Nah ini kita zoom dulu. Kalau spike gede kemarin coba cek itu apa. Oh, selling pressure ya. Cukup besar ya. Tapi udah ketahan sama demand-nya yang sepadan nih. Tinggal nunggu ada demand baru supaya kita bisa yakin bisa langgeng nih kenaikannya. Ini demand-nya kecil sih. Tunggu aja demand lebih besar ya supaya bisa lebih yakin naiknya. Oke, berikutnya dari Pak Yan TAPG. TAPG. Wah. Coba kita lihat ini ada satu ini. Lihat di jam-jaman. Ya, lebih dominan jualannya. Jadi jangan TAPG. Berikutnya dari Pak Hadi, Tarja. Akhirnya keluar juga Tarja. Ya. Kalau lihat di daily, ini ada peluang
baru mulai ya. Kita mau lihat nih volume spektakel itu apa. Langsung aja 5 menit. Tuh, ini demand, ada selling pressure, masih lebih gede demand, tapi kita mau cek yang 1 menit. Siapa tahu bisa lebih tegas. Ya, kalau yang hilang ya selling pressure berarti gede banget demand-nya. Ini support yang kuat banget sekitar 230. Bu Widi kalau mau masuk lagi boleh tuh Bu Widi. Nih, kalau dia mau lanjut berarti bisa ke sini. Oh, lumayan loh. 318 ya. Ini resistennya kuat nih dari sini. Oke, berikutnya dari Pak Toto UNVR. Wah, ini juga, tapi dia takutnya mulai lama di area demand. Kita pecah dulu, mau lihat apakah terdekatnya itu jualan dulu. Enggak juga ya. Oh, ini jualan. Nah, ini jualan. Oh ya, masih mau pullback dulu nih. Kita tunggu sampai ada demand baru ya di chart hourly misalnya atau chart 15 menit baru ini bisa lanjut ke atas ya. Sekarang sih jangan dulu. Berikutnya Bu Erni, WMUU. Nah, ini kelihatannya belum sih. Belum ya. Coba lihat volume spektakel. Ini cukup kuat sih resistennya ya. Jadi kalau untuk volume spektakel itu demand juga berat ya. Dan ternyata masih kebaca sebagai selling pressure. Coba yang 1 menit ada satu gede banget nggak ketahuan tuh apa. Oh, belum ketahuan juga ya. Jadi WMU jangan dulu, lebih kelihatan selling pressure tadi yang nongol ya. Wah, sudah habis ya yang sampai di WMUU. Kalau yang oh ya, hot big player belum ya yang sorry. Hah? Hot big player belum. Iya, makanya itu. Lupa melulu. Waduh. Maklum faktor U. Faktor usia. Baru umur 50 tahun. Go. Hot big player. Saya belum share ya. Saya dulu. Hot big player. Ya, ini dia. BBNI. Wah, ini demand-nya cakep. Cakep nih BNI. Kita lihat kalau spektakel ya. Oh, demand. Coba yang 1 menit. Kalau demand juga berarti cakep. Oh, nggak ketangkap ya. Malah ketangkapnya selling pressure di atas nih. Jadi kelihatannya mungkin pullback dulu nih BBNI. Pullback dulu. Sampai ke sekitar 9.000 sampai 8850 ya. Sekitar segitu. Pullback dulu. Jadi jangan dulu nih BBNI. Berikutnya, Budi. Budi ini bukan demand-nya. Ini bukan demand. Ini demand-nya. Coba lihat volume spek terakhir. Wah, sangat pressure. Jadi kelihatannya masih akan pullback terus. Kita lihat di hari terakhirnya pullback-nya mungkin pullback ke sekitar berapa ya? Coba kita pecah dulu ke 15 menit misalnya. Ketangkap ya. Jadi tunggu aja dulu. Sekitar sini nih 220 sampai 250 cukup luas ya. Jangan dulu untuk Budi.
Berikutnya cari sudah ya. HMSP. Oh, ini cakep nih HMSP. Coba lihat volume spike kemarin. Kalau demand berarti lanjut naik ke atas. Oh, selling pressure, sayang sekali. Jadi akan pullback dulu. Dia akan pullback dulu ya, mungkin ke sekitar 1040 ya segitu ya. Jadi tunggu aja dulu. Atau kalau mau ikutan langsung juga boleh sih, kena floating loss kalau dia pullback, nanti dia akan lanjut ke atas. Berikutnya, Harum sudah. INTP. Wah, ini juga cakep nih INTP. Wah, ini bisa. Nggak ada lawan loh di atas. Ikutannya ini langsung INTP ya, nggak perlu lihat intraday lagi, cakep banget. LAN udah, MCAS sudah, MLIA. Bagus. Coba lihat tanggal 23 itu apa ya. Kalau demand berarti lanjut. Iya, demand. Cakep nih, lanjut nih. Silakan ikutan MLIA. Berikutnya. NFCX sudah, ya kan? Udah belum tadi ya? Kayaknya udah ya. Di pertanyaan. Ya udah. Berikutnya Pegas. Udah tadi. SMDR. Udah. TCPI. Udah ya, di hot. Udah. TCPI belum ya? Belum ya? Iya, belum. Nah, ini juga cakep nih. Coba lihat di Pegas. Oh ya, Pegas belum ya. Oh, udah tadi sama Pak Dewono. Oke, waduh, ini bisa begitu. Coba di 5 menit. Ini gede-gedenya di jam penutupan ya. Iya, ini malas bandernya malas banget. Oh, tapi jam 9.20 ada nih. Tapi aku baca. Oke. Agak sulit nih, coba kita lihat 1 jam nih. 1 jam nih, jam penutupan semua nih, makanya garis. Nambah barang sih kalau lihat dari situ, cuman memang di penutupan nambah barang. Jadi kelihatannya oke nih TCPI. Iya, masih lanjut ya. Masih lanjut karena ini demand. Bisa break 11.100. Silakan nih TCPI. Berikutnya SMDR. Udah ya tadi di di buy. Tech kayaknya udah tadi sama Bu Anita ya. Belum nih teh. Iya, Pak Dewono tadi juga belum kalah. Untuk teh ini oke ya. Tidak ada perlawanan penjual, ini kecil banget. Ini beli. Kita balik ke Pegas tadi. Kelihatannya mau belum. Ini juga nggak ada perlawanan penjual nih. Coba kita cek di 1 jam kalau memang benar demand. Oh, jadi 1 gede. Kita cek dulu di 15 menit. Itu demand. Ini demand juga ya, karena cuma sekali ditembus langsung balik ke atas. Coba yang 1 menit nih, karena di itu ada selling pressure ya. Selling pressure. Jadi akan sedikit dulu pullback, sedikit doang. Sedikit doang pullbacknya. Tadi mana 15 menit ya. Nah, sedikit doang pullbacknya ke sekitar mungkin 17.60 ya. Jadi boleh ikutan langsung atau tunggu pullback ya. Oke, berikutnya UNVR. Udah dari Pak Toto. Hope.
belum nih. ARB berapa hari itu? Waduh, mabok. Nah, ini ada koreksi. Ini nempel ya. Kita harus pecah dulu ke 1 jam supaya kelihatan lebih jelas. Demand-nya gede sekali. Pecah lagi ke 15 menit. Apakah ada demand terdekat? Enggak ya, masih nempel. Pecah lagi 5 menit. Itu jualannya. Itu jualan. Coba demand-nya di mana? Demand yang lebih dominan ya. Ini pasti bukan selling pressure karena sudah tembus sering banyak di atas. Jadi demand nih. Jadi hope oke. Kalau tak ada pullback mungkin dikit atau 1 kali lagi. Mudah-mudahan selanjutnya dinaikkan. Ini demand-nya gede banget. Oke, berikutnya. Oh, habis sayang, hot bandar. Oke, sip. Baik, terima kasih Pak Angelo. Saya mungkin ingin sedikit juga menambahkan analisa berdasarkan kelihatan ya ini ya. Ya, kelihatan ya. Baik, analisa berdasarkan aplikasi yang saya miliki ya. Jadi saya tidak pakai ini, akan tetapi saya memakai langsung saja chart dari TradingView yang kebetulan saya salah satu anggota dari Sekuritas dan chartnya saya memiliki fasilitasnya. Saya melihat di sini breeze dari stochastic buy signal dan candlestick mengatakan bahwa formasi dua indikator ini baik candle maupun stochastic bisa memberikan kesempatan untuk bahwa dia breeze kemungkinan akan naik. Apalagi di sana ada kotak hijau ini, dia didahului oleh suatu konsolidasi ya. Konsolidasi selama beberapa hari, hampir 2 minggu itu. Jadi breeze bisa diperhatikan ya. Selanjutnya tadi juga ditanyakan oleh Ibu Erna BEPS bagaimana ya. Kita melihat dari aplikasi yang saya miliki, BEPS, stochastic buy signal dan candlestick-nya juga adalah piercing line, menandakan bahwa itu kemungkinan menguat ya. Dan kemungkinan hari Senin dia akan naik. Kita lihat apalagi misalnya kalau ada dorongan kondusif dari market global maupun regional, karena yang jelas IHSG sendiri hari ini kan sudah sangat memberikan kemungkinan untuk naik dengan terjadinya gap up. Selanjutnya dari BEP saya ingin sampaikan juga saham Excel ya. Saham Excel juga kita melihat candlestick-nya cukup baik dan stokastiknya ini kita lihat candlestick ya. Stokastiknya juga menunjukkan bahwa dia ya stokastiknya dia juga menunjukkan buy signal ya. Baik candlestick maupun stokastik menunjukkan buy signal. Maaf, saya hapus dulu ini ya. Selanjutnya ingin saya sampaikan juga di sini saham Tower. Tower sangat menjanjikan melihat candlestick dan stokastiknya. Jadi saya kira patut diperhatikan ya Tower ya. Selanjutnya BTPS. BTPS meskipun stokastik menunjukkan buy signal, akan tetapi candlestick-nya meskipun memberikan sinyal bullish harami, tapi bullish harami sifatnya itu tanda pembalikan yang lemah dibandingkan misalnya dengan bullish engulfing ya dari candlestick-nya di sini. Di sini candlestick-nya adalah bullish harami, sedangkan stokastiknya dia menunjukkan buy signal. Nah, saya akan sampaikan lagi di sini adalah sebentar SCMA ya. Mari kita lihat SCMA.
Nah, SMA juga candle-nya hanya merupakan bullish harami, ya, di mana kekuatan pembalikan dari bullish harami itu tidak terlalu kuat, seperti halnya misalnya piercing line ataupun bullish engulfing. Nah, di sini ya apa yang saya sampaikan ini bagus sekali untuk mereka para swing trader. Swing trader adalah mereka yang mencari saham-saham yang ada di daerah support, ya, stochastic buy signal yang sinyalnya bisa ditunjukkan baik oleh candlestick, gabungan candlestick dan stochastic. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan juga kalau kita di Pak Angelo tadi di AMTA ada hot bandar, saya juga punya hot stock, ya. Di mana yang saya pakai indikasi adalah price and volume breakout. Hot stock, beberapa hot stock di sini ada kesamaannya dengan presentasi Pak Angelo tadi, ya. Jadi ini memperkuat mungkin. Saya lihat di sini, saya mulai dari ASA dulu. Meskipun ASA tadi saya lihat tidak ada yang tanya. Baik, kita lihat ASA di sini. Nah, ASA terlihat price and volume breakout, ya. Dia price-nya breakout, ya, price-nya breakout, volumenya juga breakout, dan dia belum terlalu sampai kepada overbought, ya. Jadi masih ada kesempatan untuk membeli saham yang menguat ini. Kemudian ingin sampaikan adalah Harum, tadi ditanya Harum ada juga di pertanyaan Pak Angelo, ya. Ini price and volume breakout juga, ya. Kita lihat harganya breakout dari harga sehari sebelumnya, dan volumenya juga breakout dari volume beberapa hari sebelumnya, ya. Kita melihat di sini. Jadi Harum bisa diperhatikan. Kemudian juga PNLF tadi juga ada yang di analisanya Pak Angelo. PNLF juga lihat dia adalah break all time high untuk saham harian, ya. Di sini break all time high. Look at this. Sangat menarik sekali. Ya, dia setelah konsolidasi, dia breakout harganya. Lihat. Dia harganya breakout, ya. Ini, ya. Jadi, dan kebetulan dia belum mencapai overbought. Akan tetapi coba kita lihat weekly chart-nya, apakah dia all time high atau tidak. Weekly chart-nya pada PNL ini menguat sekali. Dia membentuk all time high, termasuk di weekly chart ini. Saya ambil weekly chart-nya. Biasanya saham-saham yang all time high adalah saham-saham yang kemungkinan itu akan menguat, ya. Jadi kita melihat di sini PNLF all time high pada weekly charts, dan pada daily charts dia price and volume breakout dan all time highs juga, ya, pada daily charts. Lihat, look at the PNLF daily dan weekly-nya. Nah, ini kita sampaikan misalnya pakai elder system, ya, triple screen elder system, ya. Ya, kita melihat screen daily chart, weekly charts, atau intraday charts. Itu seluruh screen-nya seperti Pak Angelo di AMTA tadi juga dilihat, ya. Apakah itu intraday, Pak Angelo lebih ini lagi lebih detail lagi ke 1 menit, 5 menit, tapi saya hanya melihat karena saya adalah bukan trader agresif, saya cukup melihat daily charts maupun weekly charts. Sedangkan untuk daily charts when to buy, saya perhatikan juga kalau daily charts-nya uptrend, maka saya ingin melihat chart yang lebih pendeknya, apakah itu 5-minute chart atau 15-minute chart, juga harus dalam keadaan uptrend. Beli semua saham-saham yang time frame-nya lagi uptrend dan buy signal. Selanjutnya setelah PNLF, saya lihat juga Raja, ya. Raja juga hot stock kelihatannya. Nah, Raja sangat hot stock, belum overbought, tapi bagi mereka yang
tidak takut ketinggian, silahkan ikut. Setelah Raja, ini saham supir saya, yaitu Tarja. Nama supir saya itu Tarja namanya. Oh, Tarja, dia sehabis konsolidasi, dia breakout dari 1 hari sebelumnya. Nah, lihat. Nah, dia breakout dari 1 hari sebelumnya, volumenya breakout, ini patut diperhatikan. Demikian tambahan ulasan saham dari saya. Selanjutnya saya juga akan ingin menyampaikan bahwa kita akan menyampaikan juga edukasi-edukasi singkat yang akan membahas, terutama saya akan mulai lagi dari basic trading ya. Terutama mungkin saya peruntukkan bagi mereka-mereka, meskipun ada yang di anggota Gold With Me, apakah di Telegram, apakah di Facebook, saya lihat masih banyak bertanya, yang kapan lagi akan ada diadakan kursus dasar mengenai trading maupun investasi. Nah, terdorong dari permintaan tersebut, maka mulai bulan Juni, seperti saya telah umumkan, saya akan mengadakan pelatihan-pelatihan singkat dari 7 sampai 10 menit ya, membahas satu demi satu dasar-dasar trading mulai di awal ya sampai dengan mungkin pada suatu waktu advance. Walaupun demikian, edukasi saya bukan hanya sifatnya edukasi basic saja, untuk juga memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang telah memiliki kemampuan advance. Saya juga akan memberikan di samping basic, akan saya selingi dengan trading yang sifatnya advance, misalnya swing trading, Ichimoku, dan lain-lain ya. Dan semuanya sifatnya free, dan saya akan siapkan di YouTube channel, yang YouTube channelnya adalah YouTube channel InvestCare. Setiap saya upload ya, nanti apakah akan berupa streaming atau akan merupakan upload saja, saya akan umumkan ya. Nanti atau linknya kalau saya sudah buat pelatihan tersebut akan saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Demikian pengumuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Have a nice weekend. Ya, have a nice and safe trading untuk hari Senin minggu yang akan datang. Selamat malam. Malam, Eyang. Terima kasih. Malam. Terima kasih, Pak Anjelo. Terima kasih, Sama-sama, Pak Bu Ana, Anjelo. Pak Salim, Malam, Eyang. Terima kasih. Pak Pak Angelo, Heri, terima kasih. Bu Widi. Bu Nia masih ada ya? Udah keluar ya? Tadi saya dengar suaranya. Bu Widi, selamat malam. Bu Erna sudah Masih nge-gym dia, masih nge-gym. Gymnya udah selesai ya? Oke, saya kira